الاستفادة على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقالبنا وظاهرنا وباطننا، وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا وإياكم في نيات الصالحين، يجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Alhamdulillah ala ni'matillah. Yang pertama ini kita ikut aturan Anwar Al-Quran dari ketua dan saudara yang mengurus Anwar Al-Quran. Tapi ini cocok untuk hidup kita juga. Biar kita pasti di antara kita ada yang tanya kenapa seperti tadi, kenapa ada hari ibu aja, tidak ada hari ayah. Dari kapan ini hari ibu? Siapa yang pertama bikin acara atau bikin hari ibu? Tujuan mereka apa atau yang bikin tujuannya apa? Ini kita seharus paham sebelum kita masuk atau sebelum kita bahas tentang hal tersebut. Yang pertama, tanyaan yang pertama, kenapa ada hari ibu tidak ada hari ayah? Saya baca-baca dari dulu, terus juga di dalam satu hari mereka bilang di hadapan guru kita Al-Habib Umar bin Hafidh Hafidhahullah, dia bilang tujuan mereka biar kita tidak perhatian sama ayah. Ini satu. Bilang mereka mau hancur atau rusak tali-tali silaturahim yang di antara keluarga orang muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka kayak mau seperti membela atau bantu orang atau mungkin bilang orang yang berzina. Dia lihat ya anak-anak saya, anaknya itu perhatian sama beliau, jadi ayahnya tidak peduli. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kenapa bilang seperti itu? Atau kenapa jawaban guru kita seperti ini? Karena kita orang muslim sudah paham di ayat yang surat An-Nisa di ayat 36 Allah Ta'ala berfirman wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Di ayat ini yang di surat An-Nisa ayat 36 Allah Ta'ala suruh kita ibadah kepada Allah Ta'ala dan perbuatan baik kepada kedua orang tua. Artinya apa? Sama seperti ibadah. Ibadah atau menimba kepada Allah Ta'ala, tapi juga harus perhatian sama kedua orang tua. Jadi jangan kita pikir hari libur itu atau hari ibu ini dari agama Islam. Ini bukan dari agama Islam. Dari agama Islam itu Allah Ta'ala ngajarin kita, Rasulullah juga kasih tahu kepada kita hakul walidain atau berbuatan baik kepada orang tua itu bersamaan sama ibadah atau menyembah Allah Ta'ala. Tidak ada satu hari. Ibadatullah Ta'ala bagaimana? Kita lihat 5 fardu, kita lihat ada salat, zakat, puasa. Gak ada waktu yang tertentu aja. Khusus ibadah. Enggak, di dalam satu hari full kita dalam ibadah. Tapi Syekh ada waktu tertentu, yaitu waktu kewajiban seperti salat ya. Tapi di antara salat sampai salat Rasulullah bersabda, wala yazalu al-'abdu fi salatin man tadhara as-salah. Kalau dia nunggu salat, masuk maghrib, dari maghrib sampai isya, nunggu Allah Ta'ala tulis pahalanya seperti orang yang lagi salat. Kalau dia nunggu salat isya. Ini ibadah. Padahal waktu salat maghrib kita tahu 10 menit atau 15 menit. Salat isya sama. Tapi kalau kamu isi dengan zikir, dengan baca Al-Quran, dengan ibadah, itu jadi waktu atau setiap waktumu jadi ibadah. Kita cari rezeki.
cari rezeki itu biar kita bisa hidup, tapi itu ibadah juga. Orang mukmin jadi hamba Allah Ta'ala di setiap saat, setiap waktu. Rasulullah jelasin sama kita, orang yang suka atau cinta kepada harta atau uang atau pakaian itu namanya hamba. Hamba dinar, hamba dirham, hamba katifah. Katifah baju. Ya, sampai Rasulullah bersabda, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul qatifah. Kita di sini di ayat ini, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Masuk dalam satu ayat. Kenapa? Biar kita perhatian. Hakul walidain itu selalu sama Allah Ta'ala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Anishkur li wali walidai. Bersyukur kepada Allah Ta'ala dan orang tua. Berarti di setiap ayat sama itu orang tua sama Allah Ta'ala biar kita paham hak atau kewajiban kita kepada orang tua itu yang paling mulia. Tapi ya karena mereka di Amerika, Eropa, mereka enggak ada hak syar'i dari Allah Ta'ala. Jadi bikin seperti hari ibu, seperti hari apa itu, saya enggak tahu. Hari pohon, hari karyawan, hari-hari bikin hari, satu hari. Mereka datang baik sama ibunya, kasih bunga atau kasih hadiah di hari itu aja. Selainnya, sudah setiap orang hidupnya sendiri. Kita enggak. Agama Islam suruh kita harus perhatian sama ayah, sama ibu di setiap saat, setiap waktu. Orang yang datang kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati itu barang siapa yang paling hak atau seharus saya perhatian haknya di dalam hidup saya. Rasulullah bilang sama beliau, ibumu. Terus siapa lagi? Ibumu. Yang kedua. Tiga, siapa lagi? Summaman, ibumu. Habis tanyaan yang ketiga, dia bilang ayah. Wah, ini berarti Syekh ayah haknya lebih afdal dari ibu. Ibu lebih afdal dari hak ibu. Ya betul. Ibu lebih haknya lebih banyak dari ayah. Bukan maksudnya sampai kita menghina ayah, enggak. Kenapa ibunya jadi haknya lebih? Ya karena kecapeannya di dalam hidup kita dari waktu mulai masuk perut ibu kita di tetes mani itu hidupnya mulai berubah. Kita lihat dia masuk nidam, ada berapa perempuan tidak bisa makan. Makanannya sedikit itu selama 5 bulan atau 6 bulan. Ada berapa perempuan sampai 9 bulan. Makannya juga tidak stabil setelah 4 bulan, 5 bulan. Ya, itu yang kita baca. Hamalathu wa wasainal insana biwalidayhi. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Lemah atas lemah. Ya kenapa lama atas lama ini lihat perempuan yang mulai hamil dari awalnya itu yang tadi bilang mulai nidam sudah lama tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa tidur, tidak bisa semuanya tidak bisa. Ya. Ini keadaan lama. Kalau kita sakit seperti ini 2 hari 3 hari, bagaimana? Kita berat badannya bisa turun di dalam berapa hari sudah. Juga wajahnya, kuat badan itu tidak ada. Ini bisa tahan, bisa sabar sampai 5 bulan, 6 bulan. Sesuai perempuan tersebut. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang tadi bilang sampai 9 bulan, ada yang sampai lahir. Dia baru sembuh. Itu yang namanya wahan. Oke, wahan pertama, kalau kita ikut langkah-langkah, wahan pertama, itu waktu nidam. Wahan yang kedua, ya kita tahu perempuan kalau sudah perutnya besar atau bilang hamilnya besar itu masuk ke bulan 7, 9, 7, 8, 9 itu lemah juga. Tidak bisa berdiri, tidak bisa tidur. Itu 4 bulan, 3 bulan tidak bisa tidur seperti ya kalau dia tidak hamil. Ini lemah yang kedua. Wahnan ala wahn. Terus setelah melahirkan, ya anaknya minum susu. Susu itu dari mana? Dari badannya. Pasti kita lihat berapa perempuan waktu masa hamil dia gemuk. Gemuk, Masya Allah. Baik, sehat. Tapi setelah mulai menusui anak, ya badannya mulai kurus.
Ini lemah lagi juga. Wahnan ala wahn. Dia kasih kamu waktu masih bayi minum itu dari darahnya, dari air yang di badannya, itu semuanya pasti jadi badannya lemah. Setelah ini sampai agama Islam atau syariah Islamiyah bilang harus 2 tahun. Setelah 2 tahun baru hamil lagi, boleh kalau dia mau hamil lagi, biar badannya bisa. Setelah 2 tahun baru dia mulai balik lagi normal. Tapi kalau enggak langsung cepat perempuan pasti itu badannya lemah atau bisa bilang bahasa Arab tuanya cepat itu. Itu yang namanya wahnan ala wahn. Wahnan ala wahn. Setelah kamu keluar sudah ini 2 tahun atau selama 2 tahun, kita lihat semuanya yang sudah jadi papa, jadi ibu bisa atau sudah tahu bagaimana. Setelah dia keluar ke dunia, tidur ibu itu bukan stabil, sudah mulai berubah. Walau dia orang yang dulu atau waktu remaja atau waktu muda tidurnya berapa jam, tidurnya berat, tapi kalau dapat anak mau atau tidak mau harus ngurus, harus perhatian sama anak. Itu yang kita bilang wahnan ala wahn. Sampai Allah Ta'ala jadi hak perempuan atau hak ibu itu 3 kali. Orang yang tadi tanya kepada Rasul 3 kali bilang ibu. Cuma ibu. Tapi tetap mereka tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu tabaraka wa taala anhu qala sa'altu, aku tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal yang paling baik apa? Apa yang amal paling baik? Rasulullah bersabda, as-salatu ala waqtiha, itu salat di waktunya. Thumma apa lagi? Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Thumma birrul walidain. Amal yang paling mulia salat, itu di awal waktu. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Thumma al-jihadu fi sabilillah. Ya Allah, jihad fi sabilillah di bawah kasih atau berbuat baik kepada orang tua, iya, jihad fi sabilillah. Sampai kita sudah sering dengar cerita orang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, aku mau jihad fi sabilillah. Rasulullah tahu keadaannya, tanya, kedua orang tua masih ada? Dia bilang, ya masih ada. Aku pergi jihad di mengurus ayah atau ibu kamu atau kedua orang tua. Ya, kenapa seperti itu? Ya biar kita perhatian sama orang tua, ayah atau ibu. Tadi kita bilang ini masalah dari mana datang, siapa itu, kita ya kalau ada yang baca di internet itu di 1907 itu ada satu perempuan namanya Garvis. Anak Garvis. Itu orang yang pertama minta bikin atau jadikan hari ibu di Amerika 1907. Ini orang pertama masuk atau datang ke mereka bilang saya mau jadikan atau dia mulai mulai bikin acara seperti bilang acara kecil itu hari ibu. Sampai mereka di 1914 jadikan hari raya resmi, sampai mereka jadikan hari libur di sana. Ya, beda-beda di setiap negara atau setiap negeri, beda-beda harinya. Jadi kapan itu jadi? Di Afghanistan, Armenia, Al-Bosna, Al-Hersek, Bulgaria, itu Serbia, mereka jadikan tanggal 8 Maret hari ibu. Di tanggal 3 itu Georgia. Yaman itu 21 Maret. Mesir, Al-Bahrain, Al-Iraq, Al-Yaman, Al-Urdun, ya mungkin kita bilang Timur Tengah. Mereka jadikan 21 Maret itu hari ibu. Ini Syekh, tapi ini bagus, mereka perhatian sama ibu, ya kita bilang
agama Islam bilang sama kita harus perhatian setiap saat, setiap waktu kita perhatian sama kedua orang tua, bukan ibu aja, bukan ibu aja. Sampai Rasulullah SAW di dalam riwayat hadis yang kita sudah pernah belajar di bulan Ramadan, Rasulullah naik mimbar, naik tingkat yang pertama, bilang amin. Yang kedua, bilang amin. Yang ketiga, bilang amin. Habis itu lanjut khutbah seperti biasa. Mereka bilang, wahai Rasulullah, kamu tadi melakukan sesuatu yang aneh. Kita belum pernah kamu dengar seperti itu. Tidak dengar kamu seperti itu. Apa itu? Kita dengar waktu kamu bilang amin. Pertama, dua, tiga. Ya Rasulullah bilang sama mereka, Jibril datang bilang sama saya, barang siapa ketemu Ramadan tapi tidak ampuni dosanya, itu kecelakaan atau seperti itu ya. Doa artinya itu ahli neraka. Bilang amin, saya bilang amin. Itu siapa? Yang masuk Ramadan tidak dapat ampunan. Kenapa? Karena tempatnya tempat rahmat, tempat ibadah, tempat taubat, balik ke Allah Ta'ala, tapi dia tidak perhatian, itu ahli neraka, bilang amin. Yang kedua, itu yang man adraka walidayh. Man adraka walidayh. Itu masih bisa hidup atau ketemu sama orang tua tapi dia tidak baik sama orang tua selama sampai mereka wafat, itu ahli neraka, bilang amin, amin. Yang ketiga itu yang sebut nama Nabi Muhammad SAW, dia tidak bersalawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini kenapa seperti itu? Karena ini kesempatan yang besar bisa ajak kamu ke surga. Kalau kamu hilangi kesempatan tersebut, tidak ada kesempatan lebih mulia seperti itu. Sampai ada satu orang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada siapa itu? Bukan orang Nabi Muhammad. Kepada orang tabi'in. Bilang sama beliau, ayah saya suruh saya cerai sama istri. Bilang sama beliau, saya tidak bisa bilang sama kamu durhaka ayah, juga tidak bisa suruh kamu cerai istri. Tapi aku pernah dengar Rasulullah SAW bersabda, kedua orang tua atau orang tua itu pintu yang di tengah surga. Pintu yang di tengah di surga. Kamu mau hilang pintu tersebut atau mau ini urusan kamu. Artinya kamu atur. Abdullah bin Umar yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dia pergi tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ayahku menikahkan kepada perempuan yang saya cinta, tapi sekarang ayahku suruh cerai sama perempuan tersebut. Rasulullah bilang sama Abdullah bin Umar, ikut atau taatilah ayahmu. Ya. Mereka di buku tafsir, buku hadis bilang ini kenapa? Kenapa Rasulullah bilang sama Abdullah bin Umar boleh atau kamu ikut ayah? Ya, karena Sayyidina Umar waktu Rasulullah ketemu sama Umar tanya, kenapa wahai Umar kamu minta Abdullah cerai sama istri? Bilang sama beliau, wahai Rasulullah, anak saya setelah nikah dia tidak ikut salat, tidak ikut jamaah. Berarti perempuan tersebut itu tidak salihah, tidak bantu suami. Ini hukum di beberapa ulama. Karena alasan syar'i, alasan agama, perempuan bisa ganggu agama suami, di dalam hukum syariah kalau perempuan seperti itu ya boleh suami cerai. Atau harus anak ikut ayahnya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ada satu orang datang kepada Ahmad bin Hanbal. Dia bilang, wahai fulan, wahai imam, anak saya tidak taati sama saya sudah suruh cerai sama istrinya, dia enggak mau. Bilang sama beliau, jangan, tidak boleh seperti itu. Orangnya kayak faham cerita tadi Rasulullah sama Abdullah bin Umar. Bilang sama beliau, wahai imam itu Umar bin Khattab suruh Abdullah, Rasulullah suruh ikut Umar bin Khattab. Ahmad bin Hanbal bilang sama beliau, kalau aku seperti Rasulullah, kamu seperti Umar bin Khattab, boleh sekarang kita bilang cerai. Artinya apa? Artinya ada ilmu, ada hikmah yang dari Nabi, dari Umar bin Khattab, kita kadang-kadang tidak mengetahui.
Masalah cerai, anak sama istrinya itu, ayah atau ibu suruh anaknya cerai, itu masalah masih panjang. Tapi harus kita jangan sampai kita jahat. Kadang-kadang masalahnya kecil, masalah ibu sama ayah kecil. Ya, ayo suruh, ayo harus cerai. Punya anak, 2, 3, 5. Tapi karena ibunya tidak cocok sama istrinya, bilang cerai. Itu ada hukum syar'i, nanti kalau ada kesempatan kita bahas lagi. Tapi di sini kita lagi bicara tentang hari ibu. Ya, tadi bilang ini orangnya beda-beda. Tapi manfaatnya kepada orang tua apa itu? Mereka satu hari menghormat sama ibunya, satu hari kasih oleh-oleh atau hadiah. Setelah itu mereka tidak peduli dia pergi kemana atau makan di mana atau hidup sama siapa. Ini bukan adab syar'i. Ini bukan hukum syar'i. Ini fikiran orang Amerika atau non-Muslim. Non-Muslim. Allah Ta'ala suruh kita perhatian sama ibu kita atau orang tua kita, dua-duanya, selama setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Ya. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, mereka bilang, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, mereka tanya kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, su'ila an birrul walidain, bagaimana cara itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Dia bilang, antabdila lahuma ma malakta wa antuti'ahuma fima amarak. Yang kamu milik itu kasih ke orang tua, itu baru kamu masuk di berbuat baik kedua orang tua. Juga antuti'ahuma, kamu taat, ikut yang mereka suruh atau menyuruh kamu ikut. Illa an yakuna fi maksiat, kecuali kalau itu maksiat, mereka suruh kamu melakukan hal yang haram atau maksiat, itu tidak boleh. Ya, dari hadis ini atau dari cerita ini, itu sebabnya mereka bilang maksiat itu seperti cerai tadi, boleh atau tidak, itu halal. Tapi yang tidak suka, yang Allah Ta'ala tidak suka, cerai itu halal. Abghadul halal ilallah talaq, oke. Tapi ini halal yang Allah Ta'ala tidak suka. Jadi masuk maksiat atau taat, itu yang tadi kita bilang hukum, balik ke hukum syar'i. Mereka bilang Muhammad bin Wasi'. Muhammad bin Wasi' itu orang tabi'in. Kalau dia makan, tidak makan sama ibunya dari satu piring atau satu nambang. Mereka tanya, kenapa? Tidak masalah, ini hukum syar'i, boleh. Dia bilang, aku takut ambil makan yang dia minta makan atau mau ambil. Takut saya sebelumnya ambil makan tersebut sebelumnya. Takut jadi atau masuk di orang yang durhaka. Apalagi itu ya, ini Rasulullah Ta'ala di Al-Quran, wala taqul lahuma uff. Uff ini kita belajar di buku Al-Quran ya, belajar di buku tajwid, hurufnya dari depan, fa, if, uff. Hurufnya lembut sekali. Ini yang paling lembut di antara huruf, jangan kamu bilang sama ayah atau ibu. Ya, apalagi itu yang marah-marah, apalagi itu yang bukul. Bukul di dalam riwayat hadis, mal'unun man latama walidayh, yang bukul atau tembar ayahnya itu masuk di laknati Allah Ta'ala. Mal'un. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Terus qala Hakim rahimahullah, ra'i abaka yar'aka ibnak. Ra'i abak, kalau kamu mau anakmu jadi baik sama kamu, ya kamu harus jadi baik sama kedua orang tua. Qala Ahmad rahimahullah, birrul walidain kaffaratul kabair. Kalau kamu punya, ini Imam Ahmad bin Hanbal bilang, kalau kamu sudah punya atau zaman dulu sebelum hijrah ada dosa yang besar, mau ampuni dosa tersebut, ayo birrul walidain. Bisa ampuni dosa-dosa yang besar. Yang kecil itu salat, puasa, zikir sudah selesai.
Tapi dosa-dosa yang besar seperti yang kita tahu minum khamar, mungkin naudzubillah melakukan zina, sudah taubat, enggak ada yang tahu, tinggal dia sama Allah Taala. Itu kalau kamu berbuat baik kepada orang tua, ini bisa ampuni dosa-dosa tersebut. قال الإمام بن عيينة قال من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله. Barang siapa salat 5 waktu atau 5 fardu itu sudah bersyukur kepada Allah Taala. ومن دعا للوالدين في أدبار الصلاة فقد syakara lahuma. Barang siapa doa untuk kedua orang tua setelah salat itu sudah masuk di bersyukur kepada walidain. Anishkur li wali walidain. La ilaha illallah. Ada satu orang Mesir, ada satu orang yang datang kepada satu orang ulama, bilang sama beliau, aku saleh atau tidak? Saya mau tanya sama kamu, aku saleh atau tidak? Ya, orang ulama bilang sama beliau, tapi kamu jujur sama saya. Kamu selalu doa sama ibu atau ayah, mungkin orang tua. Dia bilang, ya kalau saya ingat, saya doa. Ya, bilang sama beliau. Rasulullah bersabda, kita baca di hadis yang masyhur ya kan, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath. Di 3 perkara itu, awaladun salihun yad'u lah. Artinya, yang biasa doa ke orang tua itu yang saleh. Enggak ada orang yang kurang istiqamah, kurang ibadah, dia selalu doa kepada orang tua. Enggak ada. Di dalam hidup kita, kita lihat siapa yang biasa ingat ibunya, doa kepada ibunya, yang orang yang salah. Dan orang biasa itu kalau ada sesuatu atau kalau dia lihat hadiah yang dapat sama ibunya, ya Allah, semoga Allah Ta'ala rahmat ibuku. Tapi orang saleh selalu doa. Selalu, setiap saat, setiap waktu, doa. Kita lihat di dalam salat. Rabbi ighfirli warhamni wajburni. Ada riwayat wali walidayya. Wa an aqimas sholihah ada juga sih. Wa an amala salihan. Ada berapa riwayat? Itu ada berapa riwayat. Tapi maksud saya orang yang saleh setiap waktu, setiap ibadah bisa. Wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghir. Wa qur rabbi irhamhuma. Itu semuanya doa yang Rasulullah SAW ngajarin kita biar kita doa kepada orang tua. Qala mereka kasih cerita Abdullah bin Umar. Dalam satu hari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu dalam satu hari lagi jalan-jalan, ada satu orang Badui, A'rabi, namanya Badui atau A'rab. Laqiyahu bi tariq Makkah, ketemu sama Sayyidina Abdullah bin Umar di jalan Makkah. Fasallama alaihi Abdullah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung suruh naik ke atas kuda. Wa'atahu imamah. Abdullah bin Umar kasih sorbannya ke orang tersebut. Kanat ala ra'sih. Qala ibn Dinar, orang tabi'i yang namanya Abdullah bin Dinar, bilang sama Abdullah bin Umar, aslahakallah, semoga Allah Ta'ala perbaiki hidupmu, wahai Abdullah. Ini orang Badui, mereka terima yang kecil atau yang sedikit, mereka bisa terima. Kenapa kamu naik ke atas kuda juga kasih sorbannya? Kalau ada uangnya sedikit sudah cukup. Jangan kasih sorbanmu. Bilang faqala Abdullah bin Umar, inna aba hadha kana waddan li Umar bin Al-Khattab. Ayah ini, ayahnya bukan dia. Ayahnya itu teman ayah saya. Saya sudah pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna abarral bir silatul walad ahla wuddi abi. Itu perbuatan yang baik untuk orang tua setelah mereka wafat, kamu melayani atau perhatian sama teman-teman ayah atau ibumu atau bilang orang tua. Ini hakul Islam. Ini syariah seperti ini. Setelah wafat kita masih perhatian sama temannya, bukan sama haknya. Haknya sendiri sudah kita tadi sudah baca di Al-Quran, wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus setiap saat salat itu doa kepada mereka. Tapi ini orang yang temannya kita berbuat baik sama
orang yang teman ayah atau kedua orang tua kita. Ya la ilaha illallah. Qila li Ali bin Husain radhiyallahu anhu innaka min abarrin nas wa la ta'kul ma'a ummik fi sahfa. Ini juga cerita seperti tadi Muhammad bin Wasi'. Ali bin Husain yang namanya Zainul Abidin. Ali Zainul Abidin, mereka bilang kamu orang baik sama ibumu, tapi kamu tidak makan sama ibumu. Faqal akhaf an tasbiq yadi yadaha ila ma tasbiq ilaiha ainaha. Aku takut matanya sudah lihat makanan tersebut mau ambil, saya takut ambil sebelum dia ambil. La ilaha illallah. Mereka perhatiannya sampai mana? Ya, luar biasa. Itu jadi tabi'in, jadi orang yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul qurun qarni. Abad yang paling mulia itu abadku. Zamannya. Thumma alladhina yalunahum, itu yang tadi sahabat dan tabi'in. Ini mereka lihat perhatian sampai mana. Kita di antara kita ada berapa orang ya sampai sekarang 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun tidak tanya sama ibunya atau tidak junuk atau tidak ziarah karena ibu sudah pernah jahat sama beliau waktu kecil atau setelah nikah atau waktu ini. Kasih alasan. Ini salah. Ini salah. Nasallallahu alaihi wasallam. Kamu masuk kalau keadaanmu seperti ini masuk di durhaka orang tua. Hati-hati. Terus Syekh, dia sudah pernah melakukan hal yang menyakiti hati saya? Ya betul. Itu di dalam syariah nanti Allah Ta'ala dia yang tahu ini masuk jahat atau tidak. Kadang-kadang anak itu sama ayahnya lebih paham di dalam hidupnya. Kita di zaman mungkin bilang sekarang ini bukan zaman ini sekarang waktu kita ayah sama anak kecil kadang-kadang dia melakukan ini tidak melarang kita melarang, kita tidak kasih izin. Kenapa? Karena kita tahu maslahatnya tidak boleh dia berbuat ini melakukan sekarang. Mungkin bukan waktunya sekarang, mungkin takut dia rusak akhlaknya, rusak agamanya, rusak hidupnya. Ini dari sekarang kita melarang. Juga setelah kita juga, walau saya sudah jadi ayah, ibu, tetap ayah saya lebih paham dari saya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari cerita atau hari ini kita harus periksa yang di dalam hidup kita. Bagaimana saya sama kedua orang tua, bagaimana saya sama ibu, bagaimana saya sama keluarga juga. Kadang-kadang itu sebab jahat atau durhaka sama orang tua ini anak atau saudara saya nomor 1 atau nomor 2. Kemarin saya baca satu cerita orang di mana itu di Arab Saudi kalau tidak salah. Nggak tahu di Arab Saudi di Yaman. Hasilnya orangnya dia baik sama ibunya. Dia baik. Masya Allah perhatian sama ibu sampai taruh ibunya di rumahnya. Ini bagus, baik sekali. Tapi menyakiti hati ibunya bagaimana? Melarang saudaranya datang ke rumahnya. Karena lagi tentang masalah harta waris itu. Dia lagi marah-marah dari saudara-saudara. Tapi melarang mereka datang ke ibunya. Ibunya kasihan. Tidak bisa pergi kemana-mana. Juga mereka tidak bisa junuk atau ketemu sama. Ini masuk durhaka. Walau dia baik, sudah siap-siap makan untuk ibu, hidupnya bagus, tapi kamu menyakiti hati ibumu di keadaan yang tidak bagus. Kadang-kadang di antara kita ada yang seperti itu. Oke, ibu saya terima, tapi fulan tidak boleh datang ke rumah saya. Jadi ibu saya kalau mau ketemu sama saudara saya harus dia keluar dari rumah saya. Mereka bilang juga, ulama bilang, kalau ayahmu atau ibumu tidak minta sesuatu dari kamu, takut kamu marah, kamu masuk orang durhaka. Kamu bilang, oh Bu Fulana, kenapa tidak bilang sama anakmu kasih ini atau bantu ini? Dia bilang, saya takut dia marah.
Ini masuk di orang yang durhaka. Dia baik, anaknya baik, tapi ibu sebelum dia bicara sama kamu sudah pikir kalau saya bilang sama anak ini takut dia marah, ini masuk di orang yang durhaka. Ya Allah, ini luar biasa yang kita harus perhatian di dalam hidup kita. Yang kita butuh juga perhatian itu yang tadi albir wal ihsan ilaihima yang kita sudah baca di ayat Al-Quran. Wasaina al-insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu Ada ihsana, ada husna. Dua ayat. Ada ihsana, ada husna. Dua-duanya baik. Oke. Jadi kita harus perhatian. Yang pertama, al-ihsan itu ta'atuha fi ghairi ma'siyah. Saya ikut yang dia perintah atau perintah saya atau mungkin bilang taati ayah atau ibu juga seperti tadi kita bilang kecuali kalau dia suruh saya melakukan yang haram atau maksiat itu tidak ikut. Yang kedua husnul muamalah wal kalam layyin yang tadi kita jelasin wala taqul lahuma uff. Harus bicaramu, harus jawabanmu harus baik. Sampai Allah Ta'ala melarang ini dua huruf aja. Apalagi enggak mau ini, kenapa kamu jahat seperti itu? Saya sudah bantu, saya sudah ini dua huruf aja, off. Off di dalam bahasa Arab, maaf ya. Di dalam bahasa Arab kapan mereka pakai off? Kalau ada bau. Seperti lagi bersihin kotornya, kamu bilang uff. Ini tolak bau yang keluar. Itu Allah Ta'ala bilang wala taqul lahuma uff. Bersihin dalam keadaan diam. Karena kalau kamu bilang uff, apalagi ini di Indonesia juga, waduh dia suruh ini, waduh ibu kenapa seperti ini tidak boleh. Ya Syekh ini keras sekali ya, keras. Nanti kamu kalau jadi ibu bisa terasa. Sekarang mungkin kita lihat, wah ini katanya kecil. Ya, tapi kalau kamu sudah jadi ibu, umurmu seperti beliau sekarang, dia suruh kamu atau minta sesuatu, kamu tolak atau tidak terima, bagaimana keadaan ini nanti kamu terasa. Sekarang mungkin tidak sadar atau tidak faham. Allah Ta'ala berfirman, wala taqul lahuma uff, wala tanharhuma. Tanharhuma, enggak mau. Itu lebih. Ini tadi off ya, off. Wala tanharhuma. Anakku saya minta kamu ambil ini atau bawa ini ke pasar atau ini. Enggak mau. Ini yang namanya nahar. Suara kamu lebih tinggi dari suaranya. Wala tanharhuma. Wa qul lahuma qawlan karima. Kasih kata-kata yang baik. Wakhfid lahuma janahad dhulli minar rahmah. Wa qur rabbirhamhuma. Kamu harus rendah hati di hadapan mereka. Wakhfid lahuma janahad dhulli minar rahmah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita alhamdulillah ya ibu-ibu yang biasa ikut hari Kamis kita baca doa birrul walidain. Semoga Allah Ta'ala terima qabul doa kita. Ada bab khusus doa birrul walidain. Alhamdulillahilladzi amarna bi syukril walidain wal ihsani ilaihima kama rabbayana shaghira. Terus doa khusus. Bisa. Yang penting ikhlasmu aja. Jangan kamu ikut acara doa khatm Al-Quran itu. Enggak, itu doa khatm Al-Quran di dalamnya ada berapa fasal doa ikhlas. Hadir hati juga taruh yang kamu butuh di dalam doa. Anakmu, suamimu, keluargamu, tadi ibumu masih hidup, ayahmu, ya masukin doa. Oke, talbiyat ihtiyajatihima. Kadang-kadang kita tidak bisa tinggal sama mereka. Ya, karena kerjaan saya jauh atau saya ikut suami. Tapi rezeki saya alhamdulillah lancar. Ayo bismillah. Kasih, kirim. Jangan kamu bilang ini ada adik saya nomor 2, ada adik saya nomor 7. Ini dari kamu jangan lihat kakak atau adik. Ini khusus kamu atau alhamdulillah rezeki kamu lancar. Rezeki kamu bagus, bisa bantu.
kasih yang mereka mau. Walau dia tinggal di rumah adik, di rumah kakak, jangan kamu nunggu mereka. Karena ini manfaatnya untukmu sendiri. Kalau kamu lihat, oh adik saya tidak kasih, kakak saya tidak kasih, kenapa saya yang kasih? Ini ibu kita semuanya, ibu kalian semuanya. Ya ini salah. Kamu bisa karena kebaikan itu dapat untukmu. Allah Ta'ala lihat hatimu dengan apa orang tua atau sama orang tua. Tidak lihat adikmu baik atau tidak. Yang kedua harus at-taqdir wal ihtiram. Al-ihtiram, kamu menghormat, mengagungkan ayah, ibu. Sampai ada yang bilang, ya yang tua. Kita orang Arab juga bilang asyaibah. Orang tua. Orang tua ini di dalam Indonesia bagus, tapi di Yaman maksudnya ini orang yang sudah tua ya. Tidak bilang ayah, tidak bilang ibu. Dia bilang asyaibah. Ini kadang-kadang termasuk di kata-kata yang menyakiti hati orang tua. Ajuz atau al-ajuz. Al-ajuz. Jangan bilang al-ajuz. Di sini nggak tahu bahasa Indonesia, tapi yang saya dengar mereka bilang orang tua, ini kata yang bagus. Kalau ada ya kata dari kata tersebut mereka rasa menghina, tidak boleh pakai. Seperti yang saya tadi bilang, aslinya di dalam bahasa Arab bilang al-walidain atau abi ummi. Itu kata yang bagus. Kalau dia bilang asyaibah, al-ajuz, itu kata yang rasanya menghina sedikit kepada orang tua, tidak boleh pakai. Kasar ya sih menurut saya. Ya. Yang ketiga al-infaq alaihima indal hajah. Ya, al-infaq. Wajib infak kepada orang tua. Kapan itu mereka tidak punya kerjaan. Mereka tidak ada yang bilang gaji di akhir bulan. Ya, ini wajib kamu kasih. Wajib ya, wajib. Wajib. Saya ulang lagi ini sampai sekarang 5 kali. Wajib infak. Kapan wajib? Kalau mereka tidak ada masukan dari luar, dari lain. Ini wajib kamu kasih orang tua. Syekh, gajian saya di akhir bulan sedikit ya, bagi sepertiga. Kamu punya anak atau itu, kamu harus kasih. Wajib kasih. Ini kapan? Kalau mereka tidak ada masukan dari tempat lain. Tapi kalau mereka punya harta, punya itu bukan wajib. Saya mau tambah, mau kasih, ini masalah lain. Ini yang tadi bilang di dalam syariah, boleh saya kasih hadiah untuk ibu saya, kue di hari ini namanya apa? Hari Ibu. Saya mau kirim bunga, saya mau ini tambahan, ya silakan. Tapi jangan jadikan satu hari aja. Harus setiap saat, setiap waktu. Doa lahumma, yang keempat itu kita harus selalu doa kepada orang tua. Menazamil huquq. Ini ya sudah Allah Ta'ala ngajarin kita baca doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Silaturahimihima wa asdiqaihima. Itu yang tadi kita bilang. Kalau ada teman, saudaranya, ibu saya punya adik atau kakak, tapi dia nggak ada di sini. Adiknya di Jawa, adiknya di Kalimantan, adiknya di Sumatera atau walhasil jauh. Saya punya harta bisa junuk atau tambah atau pergi ke biar ketemu sama adik ibu saya, itu hak ibu, masih hak ibu dari kamu, harus kamu bayar. Kapan itu? Kalau kamu bisa, kamu punya uang, bisa pergi ke sana ke sini atau pergi ke Kalimantan, terus ada kerjaan, nenekmu atau saudara ibumu di sana kamu tidak lihat. Ini artinya kamu durhaka sama orang tua, bukan sama perempuan ini, bukan sama orang tua. Orang tuamu. Jadi orang tuamu. Jadi hati-hati. Ya, kalau kita sudah berbuat baik kepada orang tua, dapat ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Qad rabbuka alla ta'budu illallah wa bil walidaini ihsan ayat 23. Oke. Tulal umur wal barakah. Dapat berkah untuk hidupmu. Rasulullah SAW bersabda, man ahabba an yubsat lahu fi rizqih wa yunsa lahu fi atharih falyasir rahimahu. Barang siapa suka rezekinya luas, berkah,
itu ikut atau cari atau hati-hati sama tali silaturahim sama keluarga. Saudara ibu, laki-laki atau perempuan, jangan kamu putus tali silaturahim di antaramu dan mereka. Man ahabba an yubsat lahu fi rizqihi wa yunsa. Ada lagi, itu rezekinya jadi luas. Berkat apa? Berkat silaturahim. Silaturahim itu kenapa kita bilang silaturahim? Ya, silaturahim artinya itu dalam bahasa Arab. Tapi biasa orang Indonesia bilang, Syekh, saya mau datang ke rumah kamu. Ya, kenapa? Ya, mau silaturahim. Ini bukan silaturahim. Kenapa bilang silaturahim? Silaturahim itu artinya kita sudah pernah dari satu rahim. Ini contoh, saya sama anak sepupu. Berapa orang ini? Ibu saya sama saudaranya. Itu dulu dua-duanya yang ibu saya sama saudaranya di rahim nenek saya. Itu namanya silaturahim. Kalau mereka bilang silaturahim. Pula mungkin saya sama yang di sini Ryan. Ada silaturahim? Ya, ada silaturahim. Kapan itu? Sama Adam. Ini bisa bilang silaturahim ya kalau kita lihat ke atas. Tapi biasa di dalam syariah maksud silaturahim yang di antaramu atau kamu, turunanmu atau buyutmu sudah pernah keluar dari satu rahim. Ini namanya silaturahim. Jadi keluarga dari ibu saya, dari ayah saya, setiap orang yang ada rahim di antara mereka, saya harus hati-hati atau perhatian sama tali silaturahim dari keluarga ayah atau dari keluarga ibu. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره. ينسأ له في أثره itu tundah ajalnya. Wah, Syekh, bisa tundah ajalnya? Rasulullah bersabda seperti itu, artinya dapat berkah. Atau takdirullah Ta'ala, ini fulan umurnya bisa jadi 65. Tapi yang di Allahul Mahfuz mereka atau malaikat lihat ini 60. Allah Ta'ala kasih syarat. Kalau dia berhatian sama silaturahim sama keluarganya, bisa 65. Tapi kalau dia tidak berhatian, 60 aja. Itu yang namanya hadis Rasulullah SAW bersabda, yunsa' lahu fi athari. Ini jelas yang pertama atau syarah yang pertama. Syarah yang kedua, mereka bilang enggak, maksudnya berkah. Allah Ta'ala kasih berkah. Di hidup atau umurnya. Kenapa? Karena dia berhatian sama keluarganya atau silaturahim sama keluarganya. La ilaha illallah. Terus yang terakhir itu kalau kita sudah baik atau berbuat baik kepada kedua orang tua, tadi pertama ridha Allah Ta'ala, dapat ridha Allah Ta'ala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Yang kedua tulal umur, panjang umur, berkah di rezekinya. Yang ketiga as-sa'adah di dunia dan akhirat. Jadi gembira atau bilang apa bahasa Indonesia? As-sa'adah, berbahagia. Berbahagia di dunia dan akhirat. Lihat biasa banyak yang berbuat baik kepada kedua orang tua, hidupnya walau hidupnya susah, rezekinya susah atau tidak lancar, tapi pasti orangnya bahagia. Kita sudah tahu, kita bisa lihat di tetangga kita, bisa lihat dari keluarga kita, bisa lihat dari teman kita. Ada beberapa orang yang Masya Allah rezekinya lancar, tapi dia durhaka atau tidak baik sama ibu, ya tetap hidupnya berantakan. Orang yang baik sama kedua orang tuanya, itu hidupnya bagus, walau rezekinya tidak lancar. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-iman, razaqana wa iyyakum al-ihsan, innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Ringkasnya seperti tadi, yang sudah baik sama ibu atau sama dua orang tua, ya semoga jadi semakin atau lebih baik dari sekarang. Yang masih ada yang kurang di dalam hidupnya, boleh kamu belajar, boleh kamu tanya, boleh kamu perbaiki, boleh cari ridha orang tua. Ayah, ibu itu hatinya luar biasa. Mungkin kalau saya minta maaf dari teman, dia tidak terima. Saya datang 2 kali, 3 kali, sudah dia tidak maafin.
Tapi ibu kalau kamu datang, ya mungkin pertama kali dia tolak. Kalau kamu sudah pernah melakukan hal yang salah ya, mungkin dia tidak terima. Tapi kalau kamu datang lagi 2 kali, 3 kali, dia terima, bisa habis yang kemarin. Maafinnya benar-benar bisa. Maaf. Jadi kita minta maaf dari keluarga, dari ibu, dari ayah. Kalau kita melakukan salah, biar hidup kita jadi bahagia. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli iman, razaqana wa iyyakum at-taubah wal ikhlas, innahu akramul akramin, walhamdulillahi rabbil alamin.